Apa sih penyakit katastropik? Penyakit katastropik adalah penyakit yang karena terapinya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih, dan atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup. Penyakit katastropik pada tingkat rumah tangga yang teridentifikasi antara lain penyakit gagal ginjal, penyakit jantung, kanker, serta penyakit kelainan darah yaitu thalassemia dan hemofilia dalam Jurnal Suciati tahun 2013. Hasil penelitian menggambarkan respon keluarga bergantung pada onset, lama, dan prognosis penyakit serta tahapan stres yang dialami oleh keluarga. Orang tua yang memiliki anak dengan penyakit katastropik pada umumnya merasa bersalah atau merasa cemas karena mereka merasa bertanggung jawab pada apa yang menimpa anak itu. Atau di dalam kesedihannya mereka berharap bisa menggantikan si anak untuk menanggung penyakit leukemia itu. Orang tua memerlukan bantuan yang simpatik dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, baik bagi kesejahteraan orang tua itu sendiri maupun bagi upaya mereka untuk memberikan perawatan bagi si anak. Menurut Surnario tahun 2004, beberapa orang tua akan merasa stres merawat anak mereka yang menderita penyakit katastropik. Mereka akan kesulitan untuk memahami perasaan dan kondisi yang dialami. Berikutnya ada dampak keluarga khususnya terhadap ibu akan menghadapi tantangan dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan anak-anak mereka seperti stres, tidak percaya, perubahan pola hidup ibu dan keluarganya, dan tekanan finansial. Selain beradaptasi dengan kondisi anak, ibu juga berjuang untuk mampu menghadapi tekanan dalam menjalani pengobatan dan kebingungan dalam menghadapi masa depan untuk anaknya. Dari hasil penelitian ini, pada umumnya perasaan sedih dialami oleh partisipan. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dialami ibu dan keluarga karena penyakit yang diderita anak mereka. Itu diambil dari jurnal Cossier et al. Itu di tahun 2004. Ibu tidak mampu memenuhi semua kebutuhan anaknya secara mandiri dalam hal biaya, dukungan, tenaga, dan pemenuhan informasi. Oleh karena ini, ibu akan mencari pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan bantuan. Keluarga adalah orang yang paling dekat untuk diminta pertolongan. Namun, tidak semua bisa diharapkan untuk memberikan bantuan karena setiap keluarga memiliki stres masing-masing dan keterbiasaan ekonominya juga. Respon psikologis. Perasaan yang muncul pada tahap awal ini ketika munculnya gejala sakit tersebut seperti cemas, takut, khawatir, stres, bahkan adanya kemarahan yang berujung pada penerimaan. Menurut Denham dan juga Lohmann tahun 2010, keluarga yang hidup dengan penderita sakit kronis menghadapi tantangan terberat dalam hidup mereka berupa stres, kecemasan, kemarahan akibat dari rutinitas pengobatan yang dialami. Lalu, reaksi pertama tersebut dipengaruhi oleh persepsi keluarga, seperti bahwa penyakit ini sudah memang parah dan tidak bisa diobati. Hal tersebut yang membuat akhirnya keluarga mengalami kesedihan, kemarahan, kecemasan, bahkan ketakutan. Lalu pada akhirnya tahap akhirnya seperti menerima. Tahap pertama dari kedukaan yaitu munculnya rasa cemas dan juga takut yang dialami oleh keluarga. Hal tersebut terjadi karena perubahan fisik atau gejala yang dialami oleh penderita terjadi secara tiba-tiba atau tanpa ada gejala. Selain kaget, mereka juga turut merasakan ketakutan akibat dari penyakit tersebut yang berakibat buruk, bahkan akan berakhir buruk pada keluarga mereka. Respon psikologis lain adalah perasaan menerima sebagai hasil dari respon adaptasi. Perasaan menerima ini diungkapkan keluarga saat penyakit tersebut sudah berlangsung lama dan mereka sudah terbiasa dengan kondisi klien. Selain itu, keluarga juga merasa bahwa sakit yang dialami anggota keluarga mereka merupakan cobaan dari Tuhan yang harus mereka jalani. Keluarga tersebut menyatakan bahwa ketika menghadapi stresor pertama kali mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah sakit dengan melakukan tindakan pengobatan.
Namun, ketika stresor sudah berlangsung lama dan keluarga mereka tak kunjung sembuh, keluarga kemudian percaya bahwa sakit yang dialami keluarga merupakan bentuk cobaan dari Tuhan untuk keluarga mereka. Hal ini menggambarkan bahwa dalam tahap penerimaan juga terdapat respon kepasrahan terhadap takdir yang merupakan bagian dari mekanisme turning to religion. Berikutnya ada rasa sedih yang berulang dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini disebut juga dengan sedih yang berkepanjangan atau chronic sorrow, seperti yang telah didefinisikan oleh Steinman dan Kleine pada tahun 1995. Nah, dalam penelitian mereka tentang transformasi teori pengasuhan terhadap anak dengan keterlambatan perkembangan. Perasaan ini juga disebut sebagai the trauma of delayed expectation, yang meliputi perasaan takut, tertolak, marah, berkabung, kehilangan, dan perasaan bersalah, atau menurut Lasman pada tahun 1998. Berikutnya, perasaan tersebut meliputi perasaan takut, sedih, marah, penyesalan, kerja keras, keyakinan yang kuat, dan perasaan bahagia atau senang, yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama respon emosi, yang kedua keyakinan atau spiritual, yang ketiga kerja keras, dan sistem pendukung, dan interaksi dengan tenaga kesehatan. Bahagia atau perasaan bahagia ini berhubungan dengan keberhasilan anak dalam suatu tugas perkembangan tertentu, seperti tingkah laku anak yang lucu, motivasi anak yang besar untuk sembuh, dan keberhasilan anak di sekolah. Selanjutnya ada kategori keyakinan atau spiritual yang terdiri dari penerimaan, kesabaran, ketabahan, penerimaan akan hukuman, takdir, dan menjadi tobat. Jadi beberapa jurnal yang kami baca mengatakan bahwa partisipan atau keluarga yang memiliki anak penyakit katastrofik mengatakan bahwa penyakit tersebut adalah takdir atau rencana dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menyadarkan keluarga atau orang di sekitar untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya juga ini kategori dalam kerja keras. Keluarga memiliki semangat untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyakit anaknya tersebut, memantau informasi tentang kesehatan anak tersebut, atau bahkan juga kerja keras dalam memenuhi biaya pengobatan atau secara finansial. Dan juga adanya sikap dari keluarga untuk lebih dekat lagi dengan tim tenaga kesehatan. Selanjutnya kita ada contoh kasus anak dengan penyakit katastrofik leukemia limfoblastik akut atau LLA, suatu kanker kolonal dari sel-sel prekursor limfoid. Dan ini adalah salah satu jenis leukemia yang paling banyak terjadi pada anak, dan jika tidak ditangani dengan baik maka akan berakibat fatal. Dan ada beberapa respon atau dampak mental yang timbul dari keluarga dengan anak penyakit katastrofik, yaitu perasaan kaget, takut, dan bingung pada pernyataan dokter. Respon mental keluarga dengan anak penyakit katastrofik tersebut ada perasaan sedih, kaget, bingung, dan merasa bersalah. Kaget dengan upaya-upaya yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat dalam memberikan pengobatan terbaik pada anaknya, dan juga di dalam diri orang tua atau keluarga memberikan kesempatan untuk belajar banyak hal mengenai kehidupan.